A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adaknal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala in adaknahu na'ma'a ba'da darra amastat wala yaqulanna dabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illal ladina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, tadi cucu saya Serenia telah membacakan secara hafalan surat Hud ayat 9 sampai dengan 11. Demikianlah artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat nikmat dan kami kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, Allah mengabarkan tentang manusia dan sifat-sifat tercela yang terdapat dalam diri mereka. Kecuali orang yang dirahmati Allah di antara hamba-hambanya, yaitu mereka yang jika tertimpa bencana setelah mendapatkan nikmat, niscaya mereka berputus asa untuk mendapatkan kebaikan pada masa yang akan datang, serta ingkar terhadap keadaan yang telah berlalu, seakan-akan mereka tidak pernah melihat kebaikan, dan setelah itu mereka tidak mengharap untuk memperoleh keberuntungan. Hal yang sama juga dialami jika ia memperoleh kenikmatan setelah sebelumnya berada dalam kesengsaraan. Maka mereka berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Artinya, aku tidak akan mendapatkan bencana dan keburukan kecuali kehidupan yang luar biasa ini. Sesungguhnya ia sangat gembira lagi bangga. Artinya pula bahwa ia merasa senang atas apa yang ada di genggam tangannya, serta membanggakan diri terhadap orang lain saat ada kesenangan. Lebih lanjut Allah telah berfirman tadi, yaitu kecuali orang-orang yang sabar, yakni dalam berbagai bencana, hal-hal yang tidak disukai, dan mengerjakan amal soleh, yakni pada saat lapang dan penuh kemudahan. Mereka itu memperoleh ampunan, yaitu karena mendapatkan kesulitan yang menimpa mereka, dan pahala yang besar, yakni atas apa yang mereka kerjakan pada saat dalam kemudahan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab As-Sohiyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan mendapatkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin, melainkan akan menjadikan kebaikan baginya. Jika mendapatkan hal yang menyenangkan, ia akan bersyukur, dan yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa musibah, maka ia akan bersabar, dan demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan itu tidak untuk seorang pun selain orang mukmin. Oleh karena itu, di dalam surat yang lain, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dengan kebenaran,
dan saling berpesan untuk senantiasa bersabar, menasihati dengan kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Hidup pasti naik turun, ada senang, ada sedih. Kadang ada yang senang lupa darata, atau dibalik, kadang ada yang sedih juga tidak ingat apa sebenarnya diri kita sebagai manusia. Kita ini diciptakan, jin dan manusia, itu jelas untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Beribadah itu maknanya habul minallah, habul minannas. Ada yang kepada Allah, ada yang kepada manusia, kepada suami, istri, anak, tetangga, mertua, besan, atau siapapun, bisnis kita atau apapun. Sehingga mestinya kita berkonsep adanya disyukurin. Awas, jangan sombong. Tidak adanya, tetap bersyukur, ditambah sabar dan ikhlas, action lagi. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Bukan lahan mengeluh saat kita tidak punya apa-apa, atau berbangga diri saat kita punya apa-apa. Saudaraku, dengan surat Hud ayat 9-11 ini, mudah-mudahan saya pribadi atau yang telah melihat video ini melalui YouTube ini menyadari diri apa yang harus dilakukan. Bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Percayalah.